Yang paling penting bahwa perguruan tinggi itu urusannya adalah urusan akademik. Pertama, kita harus mulai dari sini, bahwa pergantian kepemimpinan itu sesuatu yang bahkan secara legal ada aturannya. Setiap lembaga pasti mempunyai mekanisme bagaimana cara penggantian kepemimpinan, bagaimana mekanismenya, dan untuk jangka waktu berapa lama dia harus menjabat. Rektor lama Prof. Dr. Eka Putra Wirman sudah menjabat sejak 24 Juli tahun 2017 dan berakhir dengan dilantiknya rektor baru pada 28 Juli juga tahun 2021. 4 tahun menyelesaikan periode kepemimpinannya sebagai Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Dan memang segitulah waktu yang diberikan, diatur oleh statuta UIN Imam Bonjol Padang. Sekarang Rektor kita Prof. Dr. Martin Kustati MPD, ya, rektor perempuan pertama di UIN Imam Bonjol Padang. Dan ini merupakan tahun-tahun penting bagi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN di Kementerian Agama. Ada banyak rektor sekarang ya yang perempuan. Oke, tidak usahlah kita kait-kaitkan dengan gender, kait-kaitkan dengan apa-apa, tapi ini sebuah periode baru di mana ada banyak perempuan yang menjabat rektor di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Di Sumatera Barat misalnya ada IAIN Bukit Tinggi, kemudian sekarang kita UIN Bonjol Padang mempunyai rektor perempuan juga. Kemudian saya kira di Palembang juga rektornya perempuan. Di UIN Jakarta rektornya juga perempuan. Ya, bagus saja. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri UIN, IAIN, dan STIN itu sudah membuktikan bahwa dia merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang modern. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tidak bermasalah dalam urusan gender. Ya, harapan tidak banyak. Kalau kita lihat sebenarnya pekerjaan rektor berkorelasi dengan urusan-urusan perguruan tinggi yang diatur. Kalau kita ambil patokannya itu standar akreditasi nasional perguruan tinggi, maka sekarang ada 9 standar yang mencerminkan 9 urusan pokok yang harus diselesaikan oleh perguruan tinggi. Ini dia urusan pokoknya, silakan dibaca. Nah, sekarang untuk UIN Imam Bonjol, saya secara pribadi sebagai dosen melihat ada beberapa hal yang perlu disegerakan menjadi program prioritas rektor yang baru. Pertama, saya ingin rektor UIN Imam Bonjol Padang menyelesaikan persoalan sistem informasi akademik universitas. Ya, sekarang UIN Imam Bonjol Padang mengelola kegiatan akademiknya dalam portal.uinib.ac.id. Semua aktivitas ada di sana. Aktivitas pengajaran, aktivitas pendaftaran, aktivitas segala macamnya di sana. Itu urusan pokok dosen, mahasiswa, dan segala macam. Jadi menurut saya portal ini harus diperbaiki dan harus
di-upgrade sehingga mampu menampung urusan-urusan lain yang selama ini masih terpisah. Jadi kita tidak bingung mau kemana, mau ada urusan apa, kita masuk ke portal saja. Di portal itulah semuanya akan terlihat fitur-fitur yang bisa membantu kebutuhan-kebutuhan kita. Sekarang apalagi zaman 4.0 4.0 atau ada yang mengatakan sudah 5.0. Prinsipnya saya tidak begitu mengerti, tapi yang saya pahami ini harus didigitalisasi, layanan harus online, kita terhubung satu sama lainnya dengan bantuan perangkat yang menjamin terjadinya interkoneksi antar orang, antar perangkat. Jadi online kan. E-learning. Jadi selama pandemi ini kan kita sudah belajar jarak jauh dan banyak menggunakan metode online berbasis internet. Maka saya berharap betul rektor bisa membangun sistem pembelajaran online atau e-learning yang terintegrasi dengan portal. Yang kedua, kita berharap data mahasiswa, data alumni itu kembali dibereskan. Di Forlab Dikti kita berharap semua yang pernah mempunyai interaksi dengan UIN, baik mahasiswa atau alumni, mereka bisa melihat history interaksi mereka di sana. Termasuk yang paling penting itu melihat status, ya, status ijazah, status mereka terkini di Forlab Dikti. Kemudian yang ketiga, yang paling penting bahwa perguruan tinggi itu urusannya adalah urusan akademik. Maka suasana akademik harus diutamakan. Kita kembali ke kita. Ini urusan akademik. Maka urusan akademik ini harus menjadi prioritas, harus menjadi perhatian utama. Kita berharap dengan rektor, dengan timnya nanti mampu mendesain program-program yang mampu menunjukkan bahwa kampus ini adalah lembaga akademik murni. Kita menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu, menjadi tempat untuk mengkaji hal-hal baru secara ilmiah, secara akademik, dan kita bisa menjadi agen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam artian membangun pendidikan yang lebih baik bagi bangsa. Kita menjadi lembaga penyumbang, ya, penyumbang ide, gagasan, dan sumber daya manusia untuk dunia pendidikan di Indonesia. Begitu sudah terpilih rektor baru, mari kita lupakan semuanya, mari kita bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, tupoksi masing-masing. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu ya dipergulirkan kepada setiap orang.